Tiba-tiba Allah yang Maha Kuasa kemudian menegurnya, "Mengapa engkau berdiri di antara kami dengan kekasih kami yang setia? Mengapa engkau pisahkan pencinta dari yang dicintainya? Kami telah mengutus engkau supaya engkau bisa menggabungkan kekasih dengan kekasihnya, bukan memisahkan di antaranya, wahai Musa." Musa mendengarkan kata-kata langit itu dengan penuh kerendahan dan rasa takut. Tuhan melanjutkan firman-Nya, "Kami tidak menciptakan dunia supaya kami memperoleh keuntungan darinya. Seluruh makhluk diciptakan untuk kepentingan makhluk itu sendiri. Kami tidak membutuhkan pujian atau sanjungan. Kami tidak memerlukan ibadah atau pengabdian. Orang-orang yang beribadah itulah yang mengambil keuntungan dari ibadah yang mereka lakukan. Ingatlah bahwa di dalam cinta, kata-kata hanyalah bungkus luar yang tidak memiliki makna apa-apa. Kami tidak memerhatikan keindahan kata-kata atau komposisi kalimat. Yang kami perhatikan adalah lubuk hati yang paling dalam dari orang itu. Dengan cara itulah kami mengetahui ketulusan makhluk kami, walaupun kata-kata mereka bukan kata-kata yang indah. Buat mereka yang dibakar dengan api cinta, kata-kata tidak mempunyai makna. Suara dari langit itu pun kemudian berkata kembali, "Mereka yang terikat dengan basa-basi bukanlah mereka yang terikat dengan cinta. Dan umat yang beragama bukanlah umat yang mengikuti cinta. Karena cinta tidak mempunyai agama selain kekasihnya sendiri." Tuhan kemudian mengajarkan Musa tentang rahasia cinta. Setelah Musa memperoleh pelajaran tentang rahasia cinta itu, dia kemudian mengerti tentang kesalahan yang telah dilakukannya. Sang Nabi pun menderita penyesalan yang sangat luar biasa. Dengan segera dia berlari mencari gembala itu untuk meminta maaf. Berhari-hari Musa berkelana di padang rumput dan gurun pasir, menanyakan kepada orang-orang apakah mereka mengetahui pengembala yang dicarinya itu. Setiap hari orang demi orang ditanyainya. Dari mereka menunjukkan arah yang berbeda-beda. Hampir-hampir saja Musa kehilangan harapan. Tetapi di akhirnya Musa berjumpa dengan pengembala itu. Dia tengah duduk di dekat mata air. Pakaiannya compang-camping, rambutnya kusut sekali. Ia berada di tengah tafakur yang dalam sehingga tidak memperhatikan bahwa Musa telah mendekatinya dan berada di sampingnya dengan waktu yang cukup lama. Akhirnya pengembala itu mengangkat kepalanya dan melihat kepada Nabi Musa. Kemudian Musa berkata kepada pengembala tersebut, "Aku punya pesan untukmu. Tuhan telah berfirman kepadaku bahwa tidak diperlukan kata-kata yang indah jika ia ingin berbicara kepadanya. Kamu bebas berbicara kepadanya dengan cara apapun yang kamu sukai, dengan kata-kata apapun yang kamu pilih. Karena apa yang aku duga sebagai kekafiranmu ternyata adalah ungkapan dari keimanan dan kecintaan yang menyelamatkan dunia." Sang pengembala kemudian menjawab dengan sederhana kepada Musa, "Aku sudah melewati semua tahap kalimat-kalimat dan kata-kata. Hatiku sekarang dipenuhi dengan kehadirannya. Aku tak dapat menjelaskan keadaanku padamu, dan kata-kata pun tak bisa melukiskan pengalaman rohaniku yang ada di hatiku." Kemudian pengembala itu bangkit dan meninggalkan Musa. Nabi Musa menatap pengembala itu sampai ia tak terlihat dari pandangannya. Setelah itu Musa kembali berjalan ke kota yang ditujunya, merenungkan perjalanan berharga yang didapatnya dari seorang pengembala sederhana yang tidak berpendidikan. Cerita itu melukiskan kepada kita bahwa ada sekelompok orang yang mengambil cinta sebagai agamanya. Kalau seseorang telah meledakkan kecintaannya kepada Tuhan,
Dia tidak lagi menemukan kata-kata yang tepat untuk melukiskan seluruh kecintaannya kepada Tuhan. Di dalam cinta, kata-kata menjadi tidak punya makna. Dari kisah ini, kita bisa belajar bahwa untuk bisa mendekati Tuhan tidak sekedar diperlukan kecerdasan yang tinggi atau ilmu yang sangat mendalam. Tapi salah satu di antara cara utama untuk mendekati Tuhan adalah hati yang bersih dan tulus. Tidak jarang pengetahuan kita tentang syariat membutakan kita dari Tuhan. Tidak jarang ilmu menjadi hijab yang menghalangi kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah Nabi SAW bersabda, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum, walakinnallaha yanzuru ila qulubikum." Artinya, sesungguhnya Tuhan tidak memperhatikan bentuk-bentuk luar kamu. Yang Tuhan perhatikan adalah hati kamu. Itulah kesan hikmah dari kisah antara Musa dan seorang pengembala.